time, we've no control. If the sky is pink and white. Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, baik, terima kasih ya. Kalian sudah menunggu ibu sampai dengan jam berapa nih? Oh, masih pagi ternyata. Kalian apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Kalian tahu tidak hari ini ibu ada sini untuk apa? Memberikan ajaran. Belum tahu. Oh, belum tahu. Ada yang sudah tahu tapi ada yang belum tahu? Iya. Oke. Jadi hari ini ibu akan memberikan kalian layanan klasikal. Untuk itu sebelum kita memulai segala kegiatan kita, ibu minta satu orang dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Baik ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Dan saya akan memimpin doa ini secara iman kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk tuntunan dan penyertaan-Mu pada kami hingga pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan memulai seluruh rangkaian aktivitas kami. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, dan hadirlah bersama-sama dengan kami sehingga aktivitas kami hari ini boleh berjalan dengan lancar. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak. Ya ibu. Oke adik-adik, ada yang sudah kenal ibu atau belum? Belum. Oke. Oh ada yang sudah. Jadi perkenalkan, nama ibu Joyce. Bisa kalian panggil ibu Joyce. Asal ibu dari Rote. Oke. Halo. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ibu absensi dulu supaya ibu bisa kenal dengan adik-adik semua. Disna? Oke. Katarina Tawa, Benedikta, Maria Ozezola, Rosalia, Amelia, Aloysia, Mirna, Vini, Yantisana, Filomena, Dinda, Marsi, Stevi, Veronica Utan, Salve Sixta, El Santi. Oke. Hari ini semuanya hadir ya? Oke adik-adik. Sebelum kita lanjut, ibu ingin sampaikan dulu apa saja yang akan berlangsung selama ibu memberikan layanan kepada kalian. Jadi yang pertama-tama, kegiatan layanan klasikal kita ini akan berlangsung kurang lebih 45 menit. Jadi ibu minta adik-adik bisa mengikuti layanan ini dengan baik dan juga bisa menyimak materi yang akan ibu sampaikan. Oke, jadi selanjutnya juga setelah kita mendengarkan materi, ibu juga akan menayangkan satu video. Kemudian kalian juga akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jadi dalam lembar kerja peserta didik itu kalian akan dibagi mungkin dalam 3 kelompok dan kalian di situ akan menganalisis kasus. Setelah itu kalian juga akan mengisi lembar evaluasi hasil. Oke, sebelum ibu lanjut, ibu tanya dulu bagaimana kalian siap tidak mengikuti layanan hari ini? Siap. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita lanjut, mungkin kita membangun suasana kelas dulu agar suasana kelas jadi lebih semangat. Kalian tahu ice breaking? Oke, kalau begitu ayo berdiri. Oke, silahkan berpasangan dua-dua orang. Ada yang tidak punya pasangan? Oke, yang tidak punya pasangan bisa dengan ibu. Oh,
Amelia, oh Amelia ya, oh Amelia dengan ibu saja. Oke, masing-masing siap dulu satu buah kertas, masing-masing pegang satu buah kertas. Amelia pegang kertas saja. Kertasnya dipegang di tangan kiri. Pegang di tangan kiri. Ya, masing-masing pegang kertas di tangan kiri. Kemudian saling berhadapan dengan pasangan masing-masing. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, jadi clue-nya itu tangan, tangga, dan tangkap. Jadi tangan itu silahkan pegang tangan kalian. Tangga itu tangannya ke bawah seperti ini. Kemudian tangkap itu tangkap kertas yang ada di teman. Semua sudah ingat clue-nya? Oke, kita mulai ya. Konsentrasi. Tangan. Tangga. Tangga. Tangan. Tangga. Tangga. Tangan. Tangan. Tangga. Tangga. Tangan. Tangan. Tangkap. Oke, siapa yang berani? Oh, tidak bisa, tidak bisa. Oke, siapa yang berhasil merebut punya teman? Oke, yang apa? Oh, berhasil berarti silakan yang teman yang apa itu maju. Oke, 2 orang saja silakan duduk. Aduh, maaf. Hai, bisa kalah terus kalau main SP. Kira-kira hukumannya apa? Ibu, Ya? kami mau namanya. Hai, yang lain kemarin sudah kemarin itu. Oh, kemarin kalian juga ada melakukan layanan klasikal? Iya, Ibu. Oh, oke. Kira-kira hukumannya apa? Menyanyi pakai dansa dengan vokalnya. Ya, pakai vokal apa? Oh, oke. Jadi potong bebek angsa pakai vokal O. Oke, 1, 2, 3. Potong bebek angsa masa doko. Nono. Sarang kokoro, sarang kokonon, lo. Oke, terima kasih. Silakan beri aplaus teman-teman. Oke, adik-adik. Sabar. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu ingin tanya dulu. Kalian semua sudah menggunakan namanya media elektronik atau belum? Sudah. Kira-kira kalian gunakan untuk apa saja? Main TikTok, apalagi? Kerja tugas, main game. Oke. Adik-adik, jadi materi kita hari ini, Ibu kasih gambar sedikit dulu. Jadi materi hari ini itu kita bahas tentang bagaimana kita menggunakan media elektronik seperti smartphone, laptop, dan bagaimana hubungannya dengan interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, mungkin kalau Ibu berbicara tentang, mungkin kalau kita berbicara tentang media digital dan interaksi sosial itu tidak lagi hal yang baru kita bahas.
Jadi di sini kira-kira selain dari apa yang ada di depan ini, apa yang kalian tahu tentang media digital dan interaksi sosial? Oke, baik, silakan kakak. Menurut saya kalau media digital itu kayak tempat kita berkomunikasi dengan orang-orang itu tidak secara langsung begitu Ibu. Kalau interaksi sosial kita berinteraksi, contohnya dalam kelas ini terjadi interaksi sosial. Oke, baik, ada lagi? Sudah Ibu. Oke, oke adik-adik. Nah itu, jadi media digital ini adalah alat berbasis teknologi untuk menyampaikan informasi. Contohnya seperti smartphone atau laptop, ya. Dan interaksi sosial ini yaitu bagaimana hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kira-kira kalau menggunakan media sosial atau alat digital itu berdampak tidak dengan interaksi kita dengan orang lain? Berdampak Ibu. Nah, kalau berdampak, maka di sini Ibu sudah siapkan satu video yang akan kalian tonton. Silahkan simak video itu, kemudian silahkan kalian lihat apa saja dampak positif dan negatif dari video yang akan kalian tonton ini. Ada yang bisa membantu Ibu untuk setting speaker ini, Kak? Oke, mari Kakak. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Terima kasih. Ya. Silahkan disimak videonya. Ya Ibu. Suatu ketika, Angel, Vina, dan Adele ada kepentingan di sekolah. Dan secara bersamaan, mereka membuat janji untuk bertemu di sekolah setelah menyelesaikan urusannya. Di masa pandemi seperti ini, membuat pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring dan membuat 3 orang sahabat ini tidak bisa bertemu karena membawa untuk terus di rumah aja. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa berjumpa. Mereka berbicara banyak hal yang tidak lupa untuk selanjutnya bersama. BTW kita kan ada kelas 12 nih. Aku bingung mau ada jurusan apa sama mau kuliah di mana. Menurut kalian gimana? Aku masih Beberapa bulan kemudian, Angel pengen cerita, Angel pengen minta solusi, Angel pengen pendapat sama teman-temannya. Tapi teman-temannya kok asik sendirian. Main HP, bahkan Angel cerita pun belum dengerin. kan orang duluan ya kalau kan jaringan.
kalau itu sama temen-temennya udah lama gak ketemu, tapi waktu dikasih sama temen-temen dan itu malah manfaatin waktunya, itu nggak biasa. Oke. Nah, setelah video yang kalian baca, setelah video yang kalian nonton, kira-kira apa saja dampak positif dan negatif dari video tersebut? Oke, silakan Kakak Dinda. Oke, silakan Kakak. Terima kasih Ibu, dan kalau dari saya dan positif dari video tadi mungkin Oke, mungkin dari saya Ibu, dampak positif yang saya dapat dari video tadi, mungkin yang pertama itu beberapa sahabat yang masih meluangkan waktu untuk saling bertemu. Kalau untuk dampak negatif itu di mana handphone atau gara-gara media sosial, kita lebih fokus pada media tersebut, tapi kita tidak mendengarkan orang lain berbicara. Di sini saya mengambil pelajaran bahwa ketika ada teman kita yang berbicara, apalagi teman dekat, kita harus mendengarkan dan kita harus memberikan solusi sehingga tidak mengakibatkan teman kita sakit hati dan merasa diabaikan, Ibu. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Silakan Kakak. Oh, sama. Ada lagi? Oh, sama. Oke, adik-adik. Nah, itu jadi media digital ini memang bagus untuk kita gunakan, terutama di era sekarang. Tapi itu, ketika kita salah menggunakan media digital ini, terutama bukan berarti bermain media sosial itu tidak baik, bagus. Tapi itu kita harus tahu batas, karena dengan kita scroll medsos setiap hari, kita menggunakan media digital ini setiap hari, akan berakibat tidak baik untuk interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini ada beberapa dampak-dampak positif yang bisa dijelaskan. Yang pertama itu belajar lebih mudah. Nah, ketika kita belajar, namun ada beberapa materi yang mungkin tidak ada di dalam buku, bisa saja kita men-searching di Google menggunakan handphone. Yang berikutnya itu menambah wawasan. Seperti itu, ketika kita men-searching tambahan materi dari Google, itu akan menambah wawasan kita sehingga kita juga lebih berpikir kritis. Yang berikut itu komunikasi lebih mudah dan cepat. Dengan menggunakan media digital, dengan menggunakan medsos seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, akan mempermudah kita untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat kita yang ada di Yang berikut itu membantu memahami pelajaran. Membantu memahami pelajaran di sini contohnya seperti kita membuka YouTube untuk menonton tutorial pembelajaran atau tutorial memasak. Nah, selain hanya kita melihat saja, tapi kita juga menambah wawasan atau menambah informasi baru tentang bagaimana, contohnya bagaimana cara membuat mie ayam, mendapatkan resep-resep. Iya. Yang berikut yaitu dampak negatif. Nah, dampak negatif yang pertama itu kecanduan. Karena keseringan bermain sosmed, akhirnya kita jadi kecanduan. Makan juga sambil nonton HP, berkumpul dengan keluarga juga bukannya saling berbicara, tapi malah masing-masing sibuk dengan HP. Yang berikut itu bermalas-malasan. Akibat dari kebiasaan men-scroll sosmed membuat kita jadi bermalas-malasan, di kamar terus. Kemudian yang berikut tidak fokus di kelas. Bisa saja karena keseringan di rumah juga sudah bermain sosmed, dimanapun bermain sosmed, men-scroll sosmed, akhirnya di kelas juga kita tidak fokus. Guru sementara memberikan penjelasan di depan, kita fokus kita ke handphone. Yang berikut tuh mengakses atau menyebabkan konten negatif. Ada beberapa orang yang salah menggunakan media digital atau salah menggunakan media sosial yang dia punya, sehingga dia bisa saja mengakses konten-konten negatif seperti pornografi atau
bisa dia membullying orang. Yang berikut yaitu ini. Nah, adik-adik, jadi asalan kita menggunakan media digital untuk men-scroll sosmed, kita juga harus tahu bagaimana etika kita ketika kita menggunakan media. Nah, yang pertama itu gunakan media sosial dengan baik dan benar. Menggunakan media sosial dengan baik dan benar ini yang pertama kita harus membagi waktu, kapan harus bermain media sosial, kapan harus belajar, kapan harus tidur. Karena terkadang karena keseringan scroll sosmed, kita jadi tidur kita itu terganggu. Iya, jadi sakit. Yang berikut yaitu patuhi etika dalam komunikasi. Nah, di sini patuhi etika dalam komunikasi yaitu kita harus bisa untuk menggunakan kata-kata yang sopan, yang baik agar tidak menyinggung orang lain, baik itu lewat chat atau bahkan mungkin lewat live Instagram, TikTok, ya story. Yang berikut itu jangan sebarkan hal yang tidak pantas, jangan sebarkan hal yang tidak pantas, contohnya jangan sebarkan berita-berita hoax. Yang berikut itu kendalikan emosi. Kendalikan emosi di sini yaitu contohnya seperti ini. Contohnya si A ini dia itu membuat postingan di Instagram dia dan ada beberapa kata-katanya mungkin menurut kita itu menyinggung kita, tapi kan belum tentu apa yang dia posting itu tertuju untuk kita. Maka itu kita harus berusaha untuk mengendalikan emosi kita. Kita harus berusaha untuk mengerti kira-kira apa yang dia post itu memang tujuannya untuk kita atau tidak. Ada juga contohnya itu ketika kita sendiri yang memuat postingan di sosial media, dan ada pastinya kan ada orang-orang yang akan berkomentar, entah itu dia berkomentar baik atau buruk, tapi terutama untuk komentar yang tidak baik. Kita itu harus bisa mengendalikan emosi kita agar ketika kita membalas komentar orang itu juga tidak menyebabkan kita jadi salah paham atau menyebabkan kita jadi berkelahi. Yang berikut yaitu menjaga privasi. Menjaga privasi di sini yang pertama tidak boleh terlalu kepo dengan privasi orang itu. Dan yang berikut terutama itu jangan pernah umbar privasi kalian di sosial media. Contohnya kalian mempunyai problem dengan si A, kan itu namanya privasi. Privasi artinya tidak boleh diketahui oleh khalayak umum. Maka itu tidak boleh memuat status untuk menyindir si A ini, kan itu kan masalah privasi. Yang berikut itu sopan saat berinteraksi. Sopan saat berinteraksi contohnya itu live TikTok atau live Instagram. Terkadang kita kalau live ini TikTok atau live Instagram tuh kadang kita bertutur kata yang mungkin tidak baik atau kita berperilaku yang tidak baik. Maka itu kita harus menjaga tutur kata dan perilaku kita. Oke, sebelum lanjut ke materi yang berikut, mungkin kita kan tadi sudah Ibu beritahu kalian di awal bahwa kita akan ada dalam kelompok, diskusi kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta. Nah, oke, adik-adik kalian silakan dibagi dalam 3 kelompok. Ini kelompok 1 yang barisan tengah, kelompok 2 barisan sebelah kiri Ibu, ini kelompok 3. Silakan dibentuk dulu kelompoknya. Nah, adik-adik, jadi dalam LKPD ini juga akan menjawab materi berikut yang akan Ibu jelaskan. Jadi silahkan kalian baca petunjuk pengisiannya. Silahkan, itu sudah ada satu kasus yang akan kalian analisis. Silahkan analisis, kemudian jawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan di situ. Jawab sesuai pemahaman kalian, karena kalau tidak salah di nomor 2 itu akan menjawab materi selanjutnya yang akan Ibu jelaskan. Waktunya kurang lebih 10 menit dimulai dari sekarang.
Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan ya. Sudah? Lagi 5 menit ya. Ya. Ibu, Oh iya. Ini apa? Yang nomor tiga, nomor 2. Akan untuk mengurangi ketergantungan pada media sosial dan meningkatkan interaksi sosial. Kalau misalnya ada langkahnya itu kan harus ikut dari kasusnya toh Ibu. Iya. Kalau misalnya kayak dari kami sendiri Iya, bisa ini nomornya silakan dari pemahaman kalian atau terutama coba kalian rasakan jika kalian yang ada di posisi Rina ini. Ya. Yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Kita tunggu dulu kelompok 1. sudah Ibu. Oke. Semua sudah mengerjakannya? Sudah. Kalau begitu, silakan perwakilan masing-masing kelompok akan memaparkan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. berdiri kan. Iya, silakan berdiri. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili teman-teman kelompok 1 akan menjawab hasil presentasi kelompok kami. Yang pertama, apa dampak negatif yang dialami oleh Rina akibat terlalu sering menggunakan media sosial terhadap interaksi sosialnya? Jadi menurut kelompok kami itu ia jadi kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya ia lebih fokus dengan dia punya media sosial dibandingkan dengan harus berkomunikasi atau membangun hubungan dengan teman-temannya yang lain. Terus juga dari hal tersebut membuat dia kehilangan teman-temannya juga. Lalu yang kedua, menurut kami apa langkah yang harus dilakukan oleh Rina untuk mengurangi ketergantungan pada media sosial dan meningkatkan interaksi sosial secara langsung? Jika dilihat dari kasus tersebut, misalnya langkah pertama itu mulai dengan menonaktifkan notifikasi dari aplikasi media sosial atau nonaktifkan HP. Terus itu juga bisa menetapkan waktu khusus tanpa ponsel. Kalau misalnya menurut kelompok kami, pandangan kami, misalnya dia simpan dia punya HP di dalam tas, atau mungkin kalau misalnya pergi ke sekolah tuh tidak usah bawa HP, karena kalau misalnya bawa HP kan bisa mengganggu. Kalau misalnya ada izin dari ibu guru mungkin bisa bawa, tapi kalau tidak ada izin dia tidak usah bawa. Terus kalau nomor 3, apakah kami pernah mengalami kesulitan berinteraksi dengan teman karena fokus dengan media sosial? Jika ada, jelaskan pengalaman dan bagaimana kami mengatasi. Sejujurnya pernah Ibu, kami pernah mengalami hal serupa juga. Misalnya kami sering bermain TikTok, mungkin live TikTok tuh kadang kami juga tidak peduli dengan soal makan, tidur juga kami tidak peduli. Bahkan juga ada mungkin teman yang sering menegur kami, tapi kami tidak peduli dengan dia punya teguran, bodoh amat Ibu. Kami kalau sudah live kami harus tetap live Ibu, karena live tuh asik. Terus juga kalau misalnya untuk cara mengatasinya itu tuh, misalnya kami mencoba untuk mungkin melakukan aktivitas-aktivitas lain kayak bersih-bersih kamar atau mungkin jalan-jalan. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, selamat aplaus untuk teman-teman kelompok 1.
Oke, lanjut ke kelompok 2. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa dampak negatif yang dialami Rina akibat terlalu sering menggunakan media sosial terhadap interaksi sosialnya? Dampak negatif yang dialami Rina akibat terlalu sering menggunakan media sosial terhadap interaksi sosialnya, menurut pandangan kelompok kami, Rina menjadi sulit berinteraksi langsung dengan teman-temannya karena lebih nyaman berkomunikasi lewat chat atau komentar di media sosial. Ia juga sering menyendiri dan akibatnya hubungan sosial Rina dengan teman-temannya menjadi renggang dan ia merasa cemas serta kesepian. Nomor 2, menurut kelompok kami, apa langkah yang dapat dilakukan Rina untuk mengurangi ketergantungan pada media sosial dan meningkatkan interaksi sosial secara langsung? Yang pertama, membuat jadwal belajar penggunaan media sosial. Rina bisa membatasi waktu untuk membuka media sosial, misalnya 1-2 jam dalam sehari. Yang kedua, mengisi waktu dengan kegiatan positif serta ikut ekstrakurikuler di sekolah, olahraga, atau berkumpul dengan teman secara langsung. Dan yang ketiga, apakah kami pernah mengalami kesulitan berinteraksi dengan teman karena terlalu fokus pada media sosial? Jelaskan pengalaman kami dan bagaimana kami mengatasinya. Di sini kelompok kami pernah merasa sulit berinteraksi dengan teman-teman karena selalu sering membuka media sosial saat sedang bersama mereka. Akibatnya kami jadi jarang untuk ngobrol dan teman-teman merasa cuek. Untuk mengatasi, saya mulai menyimpan ponsel untuk berkumpul dan berusaha lebih aktif bertanya atau berbicara dengan teman. Lama-kelamaan, saya merasa hubungan dengan teman menjadi lebih dekat dan menyenangkan. Baik, terima kasih. Lanjut ke kelompok 3. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa dampak negatif yang dialami Rina akibat terlalu sering menggunakan media sosial terhadap interaksi sosialnya? Jadi menurut kelompok kami, dampak negatif yang dialami Rina adalah ia menjadi kurang terlibat dalam interaksi sosial secara langsung. Ia lebih memilih menghabiskan waktu dengan ponsel dibanding berbicara atau bermain bersama teman. Akibatnya, Rina kehilangan momen kebersamaan dan rasa kebersamaan dengan orang-orang di sekitarnya. Ia juga menjadi kurang responsif saat diajak diskusi kelompok, sehingga teman-temannya merasa kurang nyaman bekerja sama dengannya. Yang kedua itu, menurut kelompok kami, apakah langkah yang akan dapat kami dilakukan Rina untuk mengurangi ketergantungan pada media sosial dan meningkatkan interaksi sosial secara langsung? Jawaban kami, langkah yang bisa dilakukan Rina yaitu ia bisa mencoba mencatat aktivitas harian dan melihat berapa banyak waktu yang ia habiskan di media sosial. Setelah itu, ia dapat mengurangi secara bertahap, misalnya mengurangi 30 menit setiap minggunya. Selain itu, ia juga bisa mengajak teman-temannya melakukan aktivitas tanpa ponsel, seperti belajar bersama atau bermain di luar ruangan, agar ia terbiasa kembali dengan interaksi langsung. Yang ketiga, apakah kami pernah mengalami kesulitan berinteraksi dengan teman karena terlalu fokus pada media sosial? Jelaskan pengalaman kami dan bagaimana cara kami mengatasinya. Jadi jawaban kami di sini, kami pernah mengalami hal serupa seperti kasus ini. Waktu itu kami terlalu sering bermain media sosial saat istirahat sekolah. Kami duduk bersama teman-teman, tapi malah sibuk scroll dan tidak memperhatikan obrolan teman lain. Teman saya sempat menegur dengan bercanda, tapi itu membuat kami sadar. Sejak itu kami mulai membiasakannya menyimpan ponsel di atas tas saat bersama teman dan ikut aktif berbicara. Ternyata interaksi langsung jauh lebih menyenangkan dan membuat kami merasa lebih dihargai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang sudah menjawab. Nah, itu dia adik-adik. Jadi selain media sosial ini baik untuk kita juga, tapi berdampak negatif juga untuk kita. Oke, jadi tadi kan Ibu sudah beritahu bahwa di LKPD itu juga akan menjelaskan sebagian dari materi selanjutnya akan Ibu jelaskan. Jadi di sini materi selanjutnya itu tentang strategi dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dengan interaksi sosial. Nah, selain di nomor 2 yang sudah kalian sampaikan tadi itu, di sini tambahan dari Ibu itu atur waktu bermain media sosial.
Nah, kalau untuk berbicara tentang atur waktu untuk bermain media sosial ini kan tadi sudah Ibu jelaskan di awal bahwa kita harus bisa batasi diri kita untuk bermain media sosial. Kita harus tahu kapan kita untuk scroll sosmed dan kapan kita untuk tidur, makan, atau kapan kita tahu untuk punya waktu untuk belajar. Yang berikut yaitu utamakan berbicara secara langsung. Jadi kan tidak baik juga kalau kita berbicara dengan teman kita ini hanya lewat chat saja, kayak tiap hari itu harus chat dan chat. Tapi dengan biasakan untuk berbicara secara langsung itu untuk membangun hubungan kita untuk lebih harmonis. Selain itu kita juga jadi lebih percaya diri untuk berbicara dengan orang lain. Yang berikut itu pilih aplikasi yang bermanfaat. Jadi pilih aplikasi yang bermanfaat di sini yaitu pilih aplikasi yang berdampak positif untuk kalian seperti YouTube untuk mencari tutorial bermasak, tutorial masak. Kan dengan membuka aplikasi yang positif itu akan membawa dampak yang positif juga untuk diri. Ya. Oh, sudah selesai. Oke, sekarang kita refleksi dulu. Kira-kira dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalian paham tidak dari materi yang Ibu sampaikan tadi? Apakah ada pertanyaan? Oh, ada. Silahkan Kakak Katarina. Baik Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana menurut Ibu orang tua dapat membantu anak-anak agar memiliki keseimbangan yang baik antara media sosial dan interaksi? Oke, jadi dari pertanyaan Kak Katarina itu bagaimana peran orang tua untuk membantu anak-anak dalam bermain media sosial. Iya, jadi peran orang tua itu memang peran yang sangat utama untuk anak-anak. Kan anak-anak ini kan tinggal dengan orang tua. Yang pertama itu orang tua harus apalagi untuk anak-anak kan di umurnya masih di bawah belum 17 tahun. Tapi kan terkadang apalagi di era sekarang itu anak-anak yang belum 17 tahun juga sudah diberikan handphone. Maka orang tua harus menggunakan kontrol orang tua harus menyambungkan email orang tua dengan anak agar orang tua itu mengontrol anak lewat handphone orang tua, kapan waktunya handphone itu hidup dan kapan waktu untuk handphone itu mati, agar anak juga tidak monoton setiap saat itu bermain handphone. Kemudian orang tua juga bisa mengontrol kira-kira aplikasi apa saja yang bisa di-download oleh anak ini, dan kira-kira konten apa saja yang wajib atau bisa untuk anak ini searching atau dia nonton. Kemudian yang kedua itu orang tua juga harus memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh yang baik di situ orang tua juga harus memberikan contoh kapan dia waktunya untuk bermain handphone dan kapan dia untuk berhenti bermain handphone. Contohnya itu ketika di tempat ruang makan. Di tempat ruang makan waktunya untuk makan, tapi terkadang karena orang tua karena keseringan scroll handphone sehingga di saatnya untuk berkumpul untuk makan juga makan harus sambil scroll sosmed atau bermain handphone. Maka orang tua juga harus memberikan contoh kepada anak, memberikan penjelasan kepada anak-anak bahwa ini saatnya untuk kita berkumpul dan makan. Jadi untuk handphone itu harus disimpan dulu. Silakan kita menikmati makanan kita agar anak-anak itu tahu bahwa oh iya ini waktunya untuk bermain handphone, ini waktunya untuk makan. Begitupun dengan waktu ketika kita berkumpul bersama anak-anak di ruang keluarga. Ketika berkumpul dengan anak-anak di ruang keluarga itu kan artinya waktu keluarga, artinya kita untuk berbincang-bincang dengan anak-anak. Jadi di situ kita juga tidak boleh bermain handphone. Oke, selain itu apakah ada yang punya kita sharing dulu. Apakah ada yang punya pengalaman mengenai dengan materi yang sudah Ibu jelaskan? Oke, silakan Kakak. Baik Ibu, ini sharing pengalaman. Kebetulan saya punya adik sendiri. Dia tuh waktu sekarang dia sudah umur 8 tahun. Jadi dia tuh sehabis pulang sekolah
bukannya langsung maunya dia simpan tas, tapi dia langsung buka HP. Terus kan sekarang kan dikenal dengan FB Pro tuh Ibu. Dia main FB Pro, dia main apa, buat video di FB Pro tuh konten. mulai dari kontennya itu tuh mulai dari dia taruh tas, dia ganti baju, dia buka sepatu, terus dia makan. Dia makan itu dia kasih tahu dia makan apa, dia makan nasi, makan ikan, makan itu. Jadi sempat satu kali saya lihat video itu, ternyata pada saat dia mau pergi, dia mungkin lupa kasih mati kamera, dia sudah habis mandi, terus dia mau ganti baju, dia tidak sadar kalau kameranya itu ada di depan. Jadi terpampang jelas dia sementara mau ganti baju. Dan waktu itu tuh mungkin saya juga emosi tuh Ibu, marah. Jadi saya tegur dia, saya pukul dia punya tangan, tapi tidak keras Ibu, saya pukul dia tangan karena saya emosi tuh Ibu. Masa anak sekecil itu tuh bisa sampai tahu yang kayak buat konten FB Pro. Bahkan saya memang ada Facebook, tapi saya tidak sampai untuk berminat buat konten-konten karena saya tidak kreatif itu. Tetapi masa anak sekecil dia umur 8 tahun tapi bisa sekreatif itu. Ternyata itu tuh dampak dari media digital yang benar-benar sudah sangat canggih. Oke, terima kasih. Nah itu adik-adik, media digital ini bagus tapi kadang juga berdampak negatif untuk kita, terutama sosial media. Sosial media itu bagus, tapi seperti ceritanya Kakak Paula tadi, adiknya ini bermain FB Pro. Dan dia kan mereka rutinitas dia atau aktivitas dia hari-hari. Tapi itu yang waktu dia mandi lupa mematikan kamera, sehingga ketika dia mau mengganti, tapi kameranya hidup. Maka itu memang dampak positifnya ada, tapi dampak negatif juga ada. Oke adik-adik, materi kita sudah selesai. Sekarang Ibu akan sebar lembar evaluasi hasil yang akan kalian isi. Silakan ajari lembar evaluasi itu harus kalian isi tentang proses layanan kita ini selama berlangsung dari awal hingga akhir, kira-kira apa saja yang terjadi sesuai dengan pernyataan yang sudah Ibu siapkan. Silakan isi sesuai kenyataan yang sedang terjadi. Oke, sudah. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengisi lembar evaluasi ini. Ya, jadi dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu membuat satu kesimpulan bahwa media sosial atau media digital ini baik untuk kita, tapi juga ada dampak negatifnya, sehingga kita harus tahu bagaimana strategi untuk mengurangi bermain media sosial terutama di media digital itu. Oke. Jadi ini ada satu kata motivasi untuk kita yang sudah diucapkan, itu marilah kita berkomitmen untuk menjadi pengguna media sosial yang dan orang lain. Oke, adik-adik, layanan kita kurang lebih 45 menit sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik semua yang sudah antusias, sudah memperhatikan dan mendengarkan materi yang sudah Ibu sampaikan dari awal hingga saat ini. Ibu ucapkan limpah-limpah terima kasih. Ibu mohon maaf jika dari awal hingga akhir layanan ini mungkin Ibu ada salah dalam tutur kata maupun sikap Ibu. Oke, sebelum kita tutup mungkin Ibu minta satu orang untuk menutup kita dengan doa. Terima kasih.
Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi di layanan kita selanjutnya. Dadah.